Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Muslim Mahfud. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa-apa atau hal apa saja yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Arab. Tentunya ada yang namanya metode, ada yang namanya strategi. Nah, kita sekarang bahas strategi. Nah, strategi itu bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab ini bisa dilaksanakan dengan mudah, dengan konsisten. Tentunya harus ada strategi di situ. Nah, pada pemula biasanya pembelajaran bahasa Arab itu mengenal tentang beberapa mufradat atau kosakata, sehingga dari situ kita bisa merangkai beberapa kosakata atau kalimat-kalimat isim yang digabung dengan kalimat fiil sehingga menjadikan susunan kata yang sesuai. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa mudah menghafal mufradat atau kosakata? Ya, tentunya kita harus melihat atau kita itu bisa menghafal dari benda-benda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sering dijumpai ketika kita itu belajar di kelas maupun di rumah. Kalau kita sering melihat benda tersebut dan kita gunakan bahasa Arab, nah disitu akan mudah diingat dan mudah dihafal seperti itu. Dan ketika seorang itu sering menemui hal yang dijumpai, maka akan sulit untuk dilupakan. Jadi misalnya kalau di kelas kita itu sering melihat benda-benda di sekitarnya kayak papan tulis, kayak pensil, buku, dan lain sebagainya, maka kita gunakan bahasa Arab dari beberapa benda tersebut. Misalnya kayak buku, daftarun. Kemudian setelah kita tahu kosakata, coba kita itu menggabungkan kata benda tersebut dengan kata kerja. Misalnya qara'tu daftaroka. Qara'tu daftari. Saya membaca buku saya. Atau misalnya yang paling mudah itu uktub darsaka fi daftari. Nah, jadi kalau sudah paham beberapa kosakata, kemudian kita gabung dengan kata kerja, sehingga akan muncul sebuah pembahasan atau susunan kata yang mudah, atau susunan kata itu yang mudah dipahami. Makanya perlu yang namanya menghafal. Ya, kita tidak harus banyak-banyak menghafal. Cuma kalau kita keseringan menghafal, maksudnya kita itu harus menghafal beberapa kosakata meskipun tidak banyak. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi manakala kita sudah sedikit menghafal, intinya kita itu bisa banyak apa yang kita hafal. Nah, dari situ kita sudah bisa menggunakan strategi menghafal ya.
baik itu ketika di dalam kelas maupun bisa kita terapkan dalam kehidupan di luar kelas. Itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada kekeliruan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.